Assalamualaikum, selamat malam sahabat cahaya kehidupan semuanya. Bagaimana kabar Anda di hari ini? Harinya hari Kamis, tanggal 10 Maret 2022. Kembali di malam ini, saya membuat sebuah audio catatan harian yang berisi pencerahan, berisi inspirasi, dan tentunya berdasarkan pengalaman dari kejadian yang saya lalui di hari ini. Siapa tahu bisa memberikan Anda pencerahan, memberikan Anda ilmu, dan tentunya bisa Anda amalkan di hidup Anda semua. Buat Anda yang baru pertama kali mendengarkan catatan harian, yang baru pertama kali menonton video cahaya kehidupan, silakan Anda tekan tombol subscribe-nya dan Anda nyalakan loncengnya supaya Anda mendapatkan notifikasi setiap ada video baru di Cahaya Kehidupan. Salam kenal dari saya, Firman Pratama. Anda bisa cek profil saya gitu ya di web saya. Di Google sudah ada, cari aja Firman Pratama, atau di Facebook saya itu saya juga aktif di situ, di Instagram saya juga ada. Saya sehari-hari aktivitas sebagai salah satu manajer di perusahaan telekomunikasi, kemudian saya juga sebagai dosen informatika. Saya juga menulis buku 10 keajaiban pikiran, kemudian buku Alfa Telepati, lalu buku kitab Satu-Satu Sugesti, dan buku Instan Hipnosis. Saya senang dengan dunia pengembangan diri, dengan dunia manusia gitu. Karena seingat saya dari kecil itu saya senang sekali mengamati manusia. Dari saya SD, SMP itu senang sekali mengamati manusia. Bahkan Alfa Telepati itu saya sudah buat berdasarkan saya melihat manusia. Dan saya senang sekali eksperimen tentang hal-hal yang berbau mistis dulu. Sehingga kalau Anda masih mengajak debat bahwa hal seperti ini ada, mistis itu ada gini, ya mungkin Anda belum praktek, Anda belum melewati fase bahwa itu semua ternyata ya hanya lip service, hanya pemanis dari teman-teman yang menyebut dirinya orang pintar dan sebagainya. Sesungguhnya itu semua hanyalah permainan pikiran saja. Pikiran manusia itu luar biasa, dan itu yang dimanfaatkan oleh sebagian orang yang menyebut dirinya orang pintar dan sebagainya, dengan seolah-olah menganggap bahwa mereka yang punya kesaktian, mereka yang punya kelebihan, padahal sungguhnya mereka hanya mengarahkan pikiran Anda, pikiran kita untuk bekerja, alias mereka menggunakan pikiran kita sesuai mau dia. Tapi Anda menganggap bahwa orang itu yang hebat. Nah, ini salahnya. Itu kenapa saya membuat Rumus AMC, membuat buku-buku, kemudian membuat channel YouTube ini. Ya tujuannya untuk membagikan inspirasi, membagikan pencerahan bahwa hidup manusia itu sesungguhnya adalah hasil dari apa yang ada di pikirannya. Hidup manusia adalah hasil dari apa yang dia pikirkan sendiri. Artinya, pikiran itu hebat. Terkadang ketika kita menyebut kata pikiran itu hebat, banyak orang itu berpikirnya sinis gitu. Gini, kan itu namanya mengagungkan pikiran, itu namanya mendewakan pikiran. Saya kadang lucu gitu ketika ada orang berkomentar seperti itu. Mereka mungkin tidak sadar ya, yang membuat pikiran itu siapa, yang membuat kepala itu siapa. Apakah ada sendiri kepalanya, apakah ada sendiri pikirannya. Yang membuat kepala Anda itu Tuhan kan, yang membuat pikiran juga Tuhan. Berarti saat kita mengatakan pikiran itu hebat, pikiran itu luar biasa, pikiran itu penuh keajaiban, sesungguhnya saya sedang memuji Tuhannya, sedang memuji yang membuat dari kepala itu, sedang mengagungkan apa yang sudah Tuhan berikan ke kita. Gitu kan? Kalau saya memuji,
seseorang yang dia hebat buat kue, lalu saya bilang kuenya ibu enak, kue ini enak, saya sedang memuji yang buat kan sebetulnya. Nah ini yang kadang banyak orang pemahamannya belum sampai ketika mengatakan, ketika membaca buku 10 keajaiban pikiran, kemudian menggunakan pikiran seolah-olah muncul ketakutan, berarti saya tidak pakai Tuhan dong, berarti saya tidak minta sama Tuhan dong. Mungkin Anda lupa ya, Anda lupa bahwa tubuh Anda itu yang buat Tuhan, tangan Anda yang buat Tuhan, bukan Anda yang buat. Kepala Anda yang buat itu Tuhan, dan itu harus dipakai. Nah, ini tadi yang saya bahas di kelas AMC online hari ini ke seorang perempuan muda dari Surabaya. Dia belajar AMC karena suka nonton Cahaya Kehidupan, kemudian dia riset, dia mengkomparasi gitu ya, pelatihan saya dengan pelatihan yang lain, dia baca artikel lain, baca buku yang lain, mengatakan bahwa apa yang Mas Firman tulis, yang Mas Firman jelaskan itu sederhana dan logis, dan bahasanya bahasa-bahasa yang simple, tidak menggunakan bahasa-bahasa yang root. Itu kenapa saya senang belajar, apalagi ketika baca buku 10 keajaiban pikiran, saya jadi paham, oh ternyata ini loh pikiran. Mbak ini mengatakan bahwa selama ini dia banyak baca buku tentang ilmu pikiran, tapi baru di buku 10 keajaiban pikiran dia menemukan, oh ternyata seperti ini maksudnya, ternyata inilah pikiran. Nah, saya bukan orang psikologi, saya orang teknis. Tadi saya bilang ya, saya dosen informatika, saya di kantor juga bagian telekomunikasi, sehingga apa yang saya bahas di AMC, yang saya tulis di buku-buku itu memang berdasarkan ya dengan background saya sebagai orang teknik, orang IT, dan sesungguhnya ya itulah harusnya saat kita membahas pikiran, membahas tentang kehidupan, yaitu adalah bahasa-bahasa teknik, bahasa-bahasa ilmu pasti. Tentu hidup kita hidup yang pasti kan. Nah, Tuhan juga maha pasti. Jadi kalau ada yang mengatakan hidup manusia itu tidak pasti, hidup manusia itu abu-abu, ya karena orang itu belum membuat program di hidupnya, belum membuat impian di hidupnya, sehingga menganggap hidupnya abu-abu, hidupnya tidak jelas ke depannya seperti apa. Ingat, Tuhan itu maha pasti, Tuhan itu pasti mengabulkan, Tuhan itu maha baik, Tuhan itu maha pintar, jadi pasti. Artinya apa? Semua yang ada di semesta ini pasti. Matahari pasti berputarnya, bumi pasti bergeraknya, semuanya pasti. Jam pasti bergeraknya, tumbuhan pasti tumbuh, pasti, semuanya pasti. Hujan pasti dari atas, tidak mungkin hujannya berubah dari bawah ke atas kan. Nah, ini yang harus disadari, bahwa hidup Anda memang harus diprogram, hidup Anda memang harus di planning. Di mana memplanningnya? Di pikiran Anda, menulis programnya di pikiran Anda. Kalau Anda sudah tahu bagaimana mengontrol pikirannya, memaksimalkan pikirannya, maka hidup Anda sesuai dengan apa yang Anda inginkan, berjalan sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Seperti Mbak tadi mengatakan, dia tadi cukup excited ya belajarnya, meskipun di Zoom ketawa-ketawa, jadi saya banyak ketawanya dengan Mbak ini, dan dia mengatakan ternyata gampang sekali ya, ternyata sesimpel ini memprogram pikiran, tidak perlu pakai meditasi, pakai tutup mata, pakai bersila di sebelah, ternyata gampang dan ya masuk akal, kata si Mbak ini. Sekali lagi, baik saya di kampus atau di kantor, saya selalu membawa pemahaman itu simple dan sederhana buat saya. Kalau bisa mudah, ya mudahkan saja. Buat apa dibuat susah? Oke. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam cerdas, salam kaya dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.